secara online. Nah, kita mulai. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita tahu bersama dulu kompetensi dasar apa sih yang akan kita capai ya. Jadi kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian kompetensi dasar yang kedua atau 4.12 yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian setelah itu kita dapat melihat nih indikator keberhasilannya, yaitu kalian mampu mengorganisasikan data mentah ke dalam bentuk tabel, kemudian membuat diagram dan cara penyajiannya, dan menafsirkan atau mendiagnosa kesimpulan data. Kita klik kembali ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat nih video ilustrasi dari penyajian dan analisis dan penyajian materi. Analisis dan penyajian data ya. Kita lihat terlebih dahulu. Halo, aku Susi. Aku siswi SMK kelas 11. Dan aku adalah Ibu Susi, seorang guru matematika. Aku dan ibuku akan menjelaskan contoh kegunaan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Action. Susi, kenapa kamu terlihat sedih sekali? Tadi aku telah datang ke sekolah, Bu. Jadi aku ketinggalan pelajaran statistika. Maukah Ibu mengajari aku? Tentu saja. Kalau begitu, ayo temani Ibu ke pasar. Ada yang mau Ibu tunjukkan. Oke, Bu. Berangkat. Sepulang dari pasar. Di pasar tadi kita membeli ikan lele 10 ekor. Dan ditimbang keseluruhan ternyata berat rata-rata 1 ekor adalah 175 gram. Sepulang di rumah, ibu memberikan 3 ekor lele ke tetangga. Berat masing-masing adalah 190 gram, 195 gram, dan 200 gram. Berapa berat rata-rata ikan lele yang tersisa? Berapa ya, Bu? Nah, permasalahan tersebut adalah contoh penerapan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, dengar penjelasan selanjutnya ya. Siap, Bu. Nah, itu tadi video contoh permasalahan ya dalam penyajian data gitu, pengolahan data juga. Jadi analisis dan penyajian data ini termasuk ke dalam materi statistika gitu ya. Jadi kita bisa lihat tadi Bu Susi belanja di pasar ya dengan lele begitu banyak, kemudian dia bertanya berapa sih rata-ratanya gitu. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum jauh kita mencari rata-rata, pertama kita tahu nih pengertian data sendiri itu apa gitu. Jadi data adalah keterangan yang didapat dari suatu kejadian atau narasumber. Nah, narasumbernya sendiri disebut dengan datum. Nah, data sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif sendiri adalah data yang dapat dihitung gitu atau measurable. Jadi dapat dihitung dengan angka. Contohnya apa nih? Contohnya itu adalah misalnya tinggi badan si A, kan, tinggi badan si B. Kemudian nilai ujian. Ya. Selain itu nilai ujian juga misalnya ukuran sepatu, berat badan, itu kan bisa dijumlahkan atau diukur dan dihitung. Nah, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang penjelasan kata
dan tidak dapat dianalisis dalam bentuk angka atau dihitung secara langsung gitu. Contohnya apa sih gitu? Contohnya itu sikap. Nah, emang sikap bisa dihitung? Enggak kan, tentunya sikap nggak bisa dihitung, kemudian semangat belajar juga nggak bisa, kemudian apalagi? Kemampuan pemecahan masalah juga tidak dapat dihitung dengan angka, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada penyajian data. Ya, penyajian data yang kita peroleh tadi dari hasil pengumpulan data bisa baik dari wawancara maupun survei, kemudian nanti dapat disajikan dengan cara tabel atau mendaftar dan juga dapat disajikan dengan diagram. Kira-kira dapat dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis data. Tadi sudah disebutkan ya, disinggung beberapa jenis data. Nah, sini ada yang pertama menyajikan data dalam bentuk tabel. Nih. Nah, setelah data terkumpul, tentunya belum bisa memberikan keterangan atau suatu kesimpulan. Jadi, kita harus mendaftarnya terlebih dahulu gitu ya dalam bentuk tabel. Ini seperti ada nilai, kemudian banyaknya atau frekuensinya ada berapa gitu. Seperti ini. Kemudian selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu menggunakan sumbu datar untuk menyatakan waktu atau kategori. Kemudian sumbu tegaknya itu untuk menyatakan nilai atau banyaknya data ya. Nah, skalanya harus sama biar mudah dalam penghitungannya. Nah, seperti ini diagram batang. Berbentuk persegi panjang gitu ya, lurus tegak, lurus ke atas nih. Kemudian ada menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Jadi diagram garis berguna dalam menampilkan data yang secara kontinu atau berkesinambungan nih. Jadi dia biasanya dari periode, misalnya bisa dari Januari, Februari, atau dari 50 ke 60, dia mempunyai kesinambungan gitu. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya jelas ya, kalau misalnya diagram lingkaran tentunya bentuknya lingkaran. Nah, diagram lingkaran menampilkan data memakai gambar lingkaran. Dengan bagian daerah lingkaran ini, itu mengartikan bagian dari keseluruhan. Misalnya 50 dari keseluruhan data gitu. Kemudian ada mengolah dan menganalisis data. Setelah data terkumpul, tentunya kita dapat mengolahnya ya. Mengolah, kemudian menganalisis atau menarik kesimpulan. Jadi min sendiri adalah merupakan nilai rata-rata. Nah, seperti yang Ibu Susi bilang tadi kan, rata-rata berat vele gitu. Jadi, min ini merupakan nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Nanti kita dapat mencari rata-rata dari suatu permasalahan gitu misalnya. Kemudian median, yang namanya med itu pasti udah jelas ya, medium atau di tengah gitu. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar gitu. Jadi pertama kita urutkan dulu nih data dari terkecil sampai terbesar. Nah, kenapa? Pertama kita harus menyajikan data terlebih dahulu dalam bentuk tabel ya. Nanti kita bisa urutkan dan kita bisa cari nilai tengah dari banyaknya data atau N. Nah, di median juga ini kalau misalnya datanya berjumlah ganjil gitu ya, jadi mediannya itu adalah di N+1. Jadi ketika ganjil maka datanya di N+1. Tapi ketika genap maka banyaknya data atau di tengah-tengah datanya, pas di tengah-tengah dari data tersebut gitu. Yang selanjutnya itu ada modus. Modus itu
bukan pura-pura gitu ya. Jadi modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul dari suatu kumpulan data, atau misalnya nilai yang paling eksis gitu, yang sering muncul gitu, yang populer lah istilahnya kayak gitu. Jadi yang sering muncul. Kemudian tabel konsep. Nah, seperti tadi, untuk mencari mean atau nilai rata-rata adalah sigma X, jadi jumlah dari semua nilai data gitu, kemudian dibagi dari banyaknya data gitu. Ya. Nah, X ini adalah sebagai rata-rata. Kemudian sigma XI merupakan jumlah seluruh nilai data, jadi nilainya itu dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi datanya gitu. Kemudian median. Nah, tadi sudah disinggung kalau misalnya jumlah datanya itu adalah ganjil, maka X per setengah atau N plus 1. Jadi setengah dari jumlah data ditambah dengan 1. Kemudian kalau misalnya datanya genap, maka X N per 2 ditambah dengan Xn plus 1 per 2. Jadi dia pas di tengah-tengah si datanya. Dengan keterangan terus panggil median, X datum keberapa misalnya di nilai tengahnya. Kemudian jumlah seluruh frekuensi. Nah, kemudian ada modus. Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, kalau misalnya sudah disajikan dalam bentuk tabel, maka akan kelihatan nih frekuensi mana yang paling besar, yaitu adalah modus. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, jadi misalnya diketahui data ulangan matematika kelas 7 SMP 1 Kota Serang tuh, yaitu ada 9, 8, 7, 77, kemudian 66, 5, 9, 7, 9, 8, ada yang 4, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini data kan masih acak-acakan gitu ya, masih data mentah. Kemudian ini data berupa kuantitatif. Kenapa? Karena dapat dihitung. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita rubah dalam penyajiannya. Kita rubah ke dalam bentuk tabel. Nah, pertama kita identifikasi nih. Ada nilai, kemudian jumlahnya ada berapa. Nah, kita lihat nih, nilai 4 ada berapa orang misalnya. Oh, ada 2. Kita tulis 2. Kemudian nilai 5. Ternyata ada 1. Kemudian kita cari nilai 6, nilai 7, nilai 8, dan nilai 9. Jumlah atau frekuensinya ini ada berapa. Kira-kira dapat dipahami ya. Mudah sekali kan ya. Kemudian selanjutnya ada contoh soal nih. Jadi setelah kita sajikan dalam bentuk tabel, kemudian kita cari min, median, dan modus dari tabel. Nah, ini contoh tabelnya. Nah, ada nilai 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah jumlahnya. Jumlahnya itu ada 50. Kemudian yang pertama kita hitung jumlah frekuensinya. Beri nomor urut pada nilainya dan berikan median. Kan? Kemudian cari modus. Nah, hitung jumlah frekuensi. Nah, untuk mencari median sendiri, ya kan, untuk mencari median atau nilai tengah, otomatis kan ada di sini ya, 25, ya nggak? 25 dan nomor 26. Maka nilainya itu antara di 6 ini kan, otomatis 6 ditambah 6 dibagi dengan 2. Ternyata 6, berarti nilai tengah data tersebut ada di 6. Oke. Terus modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat yang paling banyak di sini frekuensinya adalah 18 nih ya. Adalah nilai 6. Maka 6 ini merupakan modus dari data tersebut.
Oke. Nah, sudah selesai ya. Kira-kira seperti itu pembelajaran mengenai analisis dan penyajian data. Kemudian kita berlatih nih. Nah, ini ada kuis. Silakan nanti dikerjakan ya di kertas. Kemudian nanti ketika sudah diselesaikan, kirim nih jawabannya lewat link kuis di bawah ini. Atau nanti kalian bisa unduh aplikasi Educandy dengan kodenya ini. Nanti kalian tinggal masukin. Dan itu adalah game dengan berbasis kecepatan. Jadi ketika kalian sudah dapat jawaban, nanti ketika memilih jawaban harus benar-benar cepat gitu. Nah, ini ada nilai UAS SMP Tunas Bangsa dengan nilai yang beragam ya. Kemudian nanti kalian daftar cara penyajian seperti apa, kemudian cari nilai min, median, dan modus. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar, nanti kalian bisa mencoba pembelajaran ini diulang-ulang, kira-kira masih bagian mana yang belum dipahami.